Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Novi ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar masih dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan pada pembelajaran yang pertama. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Jadi hewan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Kita simak video kali ini. Nah, ini ada cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada ovipar, kemudian vivipar, dan yang terakhir ada ovovivipar. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita lanjutkan ya. Pertama kita akan membahas mengenai ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ada ciri-cirinya nih. Yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga, kemudian tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Jadi hewan ovipar ini adalah hewan yang bertelur. Ciri-cirinya dia tidak punya telinga, kemudian tidak punya kelenjar susu, yang dengan hal ini dia tidak bisa menyusui anaknya. Nah, contohnya apa saja sih hewan ovipar itu? Kita lihat. Yang pertama ada burung, kemudian ayam, katak, dan angsa. Kita lihat beberapa contoh hewan ini, kita perhatikan. Di sini hewan-hewan tersebut tidak memiliki telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan yang pasti mereka tidak menyusui anak-anaknya karena tidak mempunyai kelenjar susu. Adalah vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Jadi untuk vivipar ini adalah kebalikan dari ovipar. Contohnya apa saja? Ada kucing, anjing, dan kambing. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain tentang hewan vivipar ini. Nah, kita perhatikan contoh hewan ini. Ada kucing, kambing, dan anjing. Mereka mempunyai daun telinga, dan mereka mempunyai kelenjar susu. Yang jelas, mereka juga menyusui anak-anaknya. Karena kalian pasti sudah sering kan melihat mereka, kucing, anjing, maupun kambing itu menyusui anaknya. Nah, itu artinya mereka adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Adalah ovovivipar. Adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya apa saja? Nah, yang pertama, telur berkembang biak di dalam tubuh sang induk. Kemudian, janin yang ada di dalam telur mendapat makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Kemudian, saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Jadi, ovovivipar ini adalah hewan yang melahirkan, yang bertelur dan melahirkan. Jadi, ketika usianya sudah matang, sudah mulai akan lahir, jadi dia itu sudah menetas dulu, telurnya menetas di dalam tubuh sang induk atau ibunya. Nah, kemudian baru dia lahir. Nah, contohnya apa saja hewan ovovivipar ini? Ada ikan hiu, kuda laut, dan kadal. Nah, sebenarnya masih ada beberapa contoh lagi, contoh hewan ovovivipar. Tapi sepertinya banyak anak-anak yang tidak tahu tentang hewan-hewan ini karena hewan-hewannya sepertinya agak sulit untuk dikenali, sulit untuk diketahui namanya.
Setelah tadi kita belajar tentang bagaimana cara perkembangbiakan hewan, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang potensi ekonomi di negara-negara di Asia Tenggara. Jadi, kegiatan ekonomi suatu masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Nah, jadi berikut ini adalah kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama kita akan bagaimana potensi ekonomi di negara kita, yaitu Indonesia. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di sini ada mata pencahariannya petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Sumber daya alamnya banyak sekali nih ya. Nah, selanjutnya ekonomi di negara Filipina. Ada mata pencahariannya petani, pekebun, dan bidang jasa. Sumber daya alamnya juga ada beberapa dataran rendah dan perkebunan. Yang ada potensi ekonomi di negara Kamboja. Mata pencahariannya ada petani, pekebun, dan petambak. Sumber dayanya ada beberapa, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ada potensi ekonomi di negara Brunei Darussalam. Mata pencahariannya ada pertambangan, buruh industri tenun dan logam, kemudian petani. Sumber daya alamnya ada hasil bumi utama dan pertanian ada beberapa. Kemudian potensi ekonomi di negara Laos. Mata pencahariannya ada petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sumber daya alamnya ada pertanian, hutan, sungai Mekong, kemudian perbukitan. Ada negara Malaysia. Potensi ekonominya yaitu pada mata pencaharian ada petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alamnya berasal dari hutan, perkebunan, dan pertambangan. Ada potensi ekonomi dari negara Myanmar. Mata pencahariannya ada petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alamnya diperoleh dari pertanian atau perkebunan, kemudian barang tambang, dan ada beberapa jenis barang tambang. Kemudian potensi ekonomi dari negara Singapura. Ini ada beberapa mata pencaharian yaitu bidang jasa dan buruh. Sumber daya alamnya berasal dari industri tekstil, kemudian industri pengolahan karet. Ada potensi ekonomi dari negara Thailand. Mata pencahariannya meliputi petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alamnya diperoleh dari pertanian, hutan, pertambangan, dan perairan. Ada potensi ekonomi dari negara Vietnam. Mata pencahariannya meliputi petani, pekebun, penambang, dan sumber daya alamnya diperoleh dari pertanian, hutan, industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Nah, berikut adalah sudah kita bahas mengenai cara perkembangbiakan hewan dan potensi-potensi ekonomi yang ada di negara Asia Tenggara atau negara ASEAN. Nah, terima kasih sudah menonton, sudah melihat video pembelajaran pada tema 1 subtema 2 ini. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut di buku tema kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.